Bolehkah sekelompok perempuan pergi bersama-sama dalam satu grup berwisata ke luar negeri tanpa membawa mahramnya? Jazakallah khair. Sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan. Karena safar itu mestinya pakai mahram. Ya. Satu-satunya pendapat ulama yang membolehkan wanita safar tanpa mahram itu ada sebagian kecil pendapat ulama tentang umroh sama haji saja. Umroh sama haji saja. Itu pun pendapat yang lebih kuat pakai mahram. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama ya, mahram itu Bu, tujuannya adalah perlindungan. Mahram itu perlindungan, jadi ibu dilindungin. Allah memang mau ibu aman, gitu kan? Mahram itu laki-laki yang melindungi dia kalau ada apa-apa. Dan subhanallah, laki-laki itu misal gini, ibu bawa anak laki-lakinya ya, anak kecil, anak ibu mungkin 7 tahun atau 5 tahun, bawa jalan. Kalau ada penjahat yang mau jahatin ibu, dia lihat anak laki-laki dia masih takut. Fitrahnya begitu. Jadi memang laki-laki itu pelindung. Lalu untuk apa ibu tinggalkan gitu kan? Juga saya mau jelaskan satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau safar, coba safar ke negeri Islam. Dan ada hubungannya dengan keimanan. Kecuali memang negeri asal kita, itu lain. Tapi kalau datang ke negeri kafir ini, harus fahamin hadis Nabi. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Maksudnya apa? Kalau kita hidup di tengah-tengah orang non-muslim, bukan tidak boleh ya. Tapi kalau kita meninggal, dikubur di mana? Mau sholat, susah cari masjidnya, gitu kan? Jadi repot gitu. Saya subhanallah kemarin waktu dipanggil, diundang di Australia sama teman-teman Indonesia. Saya ke Melbourne sama Sydney, kemudian sempat saya datangi beberapa masjid, nggak bisa mic-nya keluar, kita nggak bisa dengar, gitu. Nggak tahu sholat sudah azan atau belum ini, jadi orang harus lihat waktu. Kemudian juga waktu hari Jumat ada seorang senior orang Indonesia kita di sana bilang sama saya, Ustaz, besok Jumat Ustaz khutbah Jumat ya di depan orang Indonesia. Oke Pak, baik. Saya tanya jam berapa Jumatnya? Jam 12:10. Subhanallah, saya sudah siap-siap nih. Jam 12:20 pun belum datang pengurus masjid. Dia datang kurang lebih 12:30. Saya tanya, Pak, katanya Jumat jam 12:10. Kok 12:30 baru datang? Oh, khusus kita Ustadz ini, Jumatnya nanti 12:30. Bukan sekarang. Loh kenapa? Karena umat Islam di sini kerja. Dan mereka ini istirahatnya jam itu. Terpaksa Jumat ditunda, gara-gara peraturan negara itu. Coba, Jumat ditinggalin wajib nih, ditunda. Ini tidak ada udzur syar'i. Gimana caranya? Saya juga di satu majelis taklim bertanya satu orang, dia mengatakan gini, Ustaz, saya tinggal agak jauh dari Sydney, berapa jam naik mobil ke sini? Dia bilang, apa hukumnya Ustaz? Saya mau bertanya, apa hukumnya? Saya sholat sementara baju saya ada kotoran manusia. Kena kotoran manusia. Bolehkah saya sholat? Saya tanya, sebentar Pak. Sebelum saya jawab, Bapak kenapa bertanya begitu? Dia bilang, saya kerja, saya tidak jauh dari 2 jam dari sini, dari Sydney. Dia bilang, saya kerja bersihin kotoran. Kotoran manusia. Gentongnya itu dibersihin, dia bilang. Nah sekarang kalau waktu sholat, baju saya penuh kotoran manusia. Boleh nggak saya sholat? Itu pertanyaannya. Saya bilang, Pak sebelum saya jawab, saya ajak Bapak balik ke Indonesia deh. Balik ke Indonesia. Bapak jual nasi uduk sama tempe di pinggir jalan lebih mulia daripada bersihin kotoran. Kenapa ini? Kenapa harus paksain diri begini kan gitu? Beda orang yang lahir di negara itu, warga negara itu, duta, nuntut ilmu, ada hal yang darurat. Tapi orang kalau ngundi nasib, gitu, ini harus jadi pertanyaan. Di Indonesia, masya Allah, mungkin di sini di Bali ya, teman-teman tahu di sini. Teman-teman kita yang non Muslim banyak datang di sini sampai tinggal 6 bulan. Saya sampai tanya, waktu saya datang ke Bali pertemuan yang lalu, saya bicara sama Mas Riki waktu itu ya. Saya bilang, Mas, ini orang-orang non-muslim datang sini berapa lama tinggal? Ada yang sampai 6 bulan Ustaz. Loh, mereka-mereka ini orang kaya? Enggak juga. Bilang, saya juga pernah bergaul sama mereka bukan orang kaya, tidak selamanya. Ada orang yang kerja kebun, ada orang yang ini, tapi mereka kerja 6 bulan, kumpulin duit, habis itu mereka datang ke Indonesia, habisin waktunya 6 bulan lagi. Loh kalau gitu duitnya banyak? Enggak juga. Tapi karena negara kita ini memang dianggap murah.
Maka mereka bisa hidup lama. Terus apa alasan lain? Cuacanya cocok, pemandangannya bagus. Lihat ya, orang lain datang ke negara kita, kenapa kita keluar gitu loh. Ini kan mestinya jadi pelajaran buat kita ya. Di sini Indonesia alhamdulillah kita mau pakai jaket sepanjang tahun bisa, tidak mau pakai jaket bisa, cuacanya selalu stabil, garis khatulistiwa. Kalau musim panas 30 derajatnya mungkin ya 35 lah gitu kan. Mungkin 37. Kalau di Saudi itu sampai 50. Panas. Kalau musim dingin, mungkin musim hujan, kita 27 derajat, 26, stabil semuanya. Nyaman gitu kan. Dan di sini kalau kita keluar lagi mau sholat maghrib, mau sholat Jumat, jam 12.10 Jumat, kita keluar jam 12 masih dapat sholat. Kan begitu. Mestinya kita berpikir itu. Baik, saya mau kemana? Jalan-jalan. Kalau orang pun suami istri mau pergi, bisa umroh. Bisa ke negara-negara yang ada peninggalan situs-situs Islam. Kan gitu. Nah, pergi umroh ini sudah pernah Ustaz. Saya sudah pernah pergi 2 kali, 3 kali. Benar. Pergi lagi, 10 kali, nggak apa-apa 100 kali. Ada pengalaman begini, ada pernah jamaah ini Bapak Ibu sekalian, selama liburan, orang kaya Masya Allah, selama liburan, maaf kalau ada teman-teman yang, saya bukan menyebutkan wilayah ini berarti menyebutkan keburukan wilayah, bukan. Semua ini buminya Allah. Tapi dia rupanya selama ini kalau liburan sering ke Eropa, habisin waktunya gitu kan, sama anak istrinya. Dia selalu punya kendala satu. Anak-anaknya dia yang bujang-bujang ini pasti jadi rusak kalau pulang. Karena tiap malam mabuk, tiap malam ke diskotik, bawa zina, gonta-ganti pasangan. Tapi liburan, anak-anaknya sumpek di Jakarta sudah kuliah berapa lama gitu. Satu waktu subhanallah, dia bawa di musim liburan umroh. Umroh. Anak-anaknya dalam 9 hari umroh liburan berubah jadi soleh. Jadi baik. Karena selalu dari hotel ke masjid, sholat, didampingi oleh ustadz. Masuk ke mall, musik aja nggak ada. Kalau teman-teman pernah lihat masuk ke Mekah sama Madinah, lihat di mallnya ada musik nggak? Nggak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab. Memang situasinya membuat kita jadi gitu. Anak-anaknya waktu mau pulang, sampai dia bilang, ayah, nanti buatin saya travel ya, saya mau buka travel haji umroh aja. Enak nih kesini. Itu sampai terharu orang tuanya. Nyesal kenapa nggak dari dulu bawa ke negara Islam nih. Bapak Ibu sekalian, uang yang kita keluarkan haji dan umroh, sedekah. Yang kedua, umroh itu sendiri dan haji, kalau rutin dikerjakan, ya, itu akan mendatangkan rezeki. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, saudaraku nilai rahasia rezekimu, ada 15 kiat. Itu salah satunya umroh dan haji. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Tabarani, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, terus selama ada kesempatan, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi nggak ada orang pulang umroh pulang haji itu miskin, nggak ada. Nggak ada, subhanallah. Ini penting sekali. Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in teman-teman, umurnya 100 tahun. 70 kali haji, 70 tahun haji. Dan musim haji itu dijadikan oleh orang-orang dulu, sahabat tabi'in, ajang untuk bertemu. Di musim haji ketemunya. Mereka selalu begitu pakai. Karena ini seperti Allah lagi panggil. Kita hadir nggak? Orang beriman itu Allah panggil sudah langsung ada di situ. Azan masjid, langsung ke masjid dia udah. Suruh sedekah orang miskin langsung bantu, haji langsung haji, nggak ada penolakan, jihad langsung jihad, udah langsung dikerjain. Ada saya tahu satu pengusaha di Jakarta, masya Allah, sampai sekarang berkah masih sehat, walaupun sudah sangat berumur ya. Dia sama istrinya Bapak Ibu sekalian, setiap bulan 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi umroh, setiap bulan, nggak pernah berkurang rezekinya. Saya pernah umroh juga, ini pengalaman lain ya. Saya pernah umroh sama satu orang. Kebetulan saya berangkat umroh setiap 2 bulan sekali bimbing. Maka ada kadang-kadang jemaah yang ikut gitu kan. Ada satu pernah jemaah dari Irian. Pernah tahun 2003 saya ke Irian ikut sama saya umroh. Waktu itu bintang 5. Kurang lebih sekitar 35 juta lah dia bayar. Selesai habis sholat di Masjid Haram Mekah. Saya tanya, Pak, Bapak bayar berapa? Sekitar 35 juta Ustaz. Mahal gak? Ya sedang lah. Kebetulan dia orang mampu. Sedang lah. Terus saya bilang sama dia, Pak mau gak? Kita hitung, saya hitungkan Bapak pahala yang Bapak dapat. Kaget dia, memang bisa Ustaz, ya yang ada dalilnya saja.
Mau? Mau, oke. Bapak sudah tahu belum hadisnya? Sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Kalau kita pegang sholat wajib 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan satu hari satu kali kan kita kerjakan. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, tidak pernah dikena 2 kali kan? Berarti kita anggap 100.000 kali itu adalah 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi hari 1 tahun, 365 hari, itu keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat 1 kali di Masjid Haram sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Itu sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, kalau sholat seseorang dari kalian di pasarnya, di rumahnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat itu kalau kita kali 274 kali 25, itu kurang lebih 6.500 tahun. Saya bilang sama bapak itu, Pak, 6.500 tahun bagi 35 juta, ada nilainya nggak? 35 juta itu sudah masuk ongkos tiket pulang pergi, hotel, makan, transportasi, banyak manfaatnya. Belum lagi pengalaman spiritual, banyak pengalaman. Maka target kalau mau safar pun, safar yang berbobot. Karena waktu ini terbatas. Waktu terbatas. Banyak orang subhanallah mau datang ke negara-negara tertentu hanya karena salju. Emang kenapa kalau salju nih? Gampang kalau mau salju. Ambil es batu, blender. Bisa. Artinya bukan saya larang ya, tapi coba sesuatu yang kita berangkat itu, oh ya ada manfaat yang kita dapatkan. Bukan cuma sekedar gengsi. Ada orang datang jauh-jauh dingin, kedinginan, dia nggak bisa, di Indonesia tidak bisa dingin. Lalu kemudian dulu dekat salju hanya untuk foto. Kirim ke teman-temannya, nih saya pernah tempatnya salju. Kenapa? Itu apa ini kan gitu, sesuatu yang berbobot lah. Orang mukmin itu harus cerdas. Dia harus punya manfaat yang bisa dapatkan dari situ.